warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Al-Mukarram kepada para alim ulama yang insya Allah selalu takdim segala fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati kepada Bapak Hakim selaku General Manager Hong Kong Dompet Wafa Hong Kong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Badrul Salim SAG yang akan membawakan materi di siang hari ini. Yang kami hormati pula seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pujian puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada semua sehingga kita bisa bermuajaah, bertatap muka dan bersilaturahim di madrasah atau online yang mubarak ini dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang telah membawa umat minajil nadi ilan nur dan sebagai katamu Anbiya yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menyingkat waktu, langsung saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Gemah Wahyu Ilahi. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Ustadz Badrul Salim SAG dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa penutup. Demikianlah serangkaian acara yang insya Allah akan kita jalani nanti. Marilah untuk acara yang pertama kita buka dengan bacaan umum kita Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah walikum biniyatin soleha liridho lillahi ta'ala bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bukti Heni Puspitasari dari Majelis Tinggi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya'mudukum bis-su'i wal fahsai wa antaqul Allahi ma la ta'lamun. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma
قفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون maaf. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi abana walau kana ba'uhum la ya'qiluna nasa'ai awwala yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yanaiku bima la yasmahu illa zu'a wa nidaa. Summun bukmun yau fahum la ya'qilun. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairil lahi faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Maaf kalau ada grogi. Sadaqallahul azim. Mbak Arsi suaranya dibuka mute-nya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekaman yang akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Demikian tadi sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong yang kami sampaikan. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Badrul Salim SAG. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Tes. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Al-hadi ala siratihil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا رسول الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على أسعد وأفضل المخلوقات في العالمين سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat beliau Bapak Ustadz Imam Baihaqi selaku General Director Dompet Duafa Hong Kong, beserta ibu dan keluarga, seluruh volunteer Dompet Duafa, seluruh para santri, para PMI, sahabat PMI Hong Kong, dan seluruh santriwati madrasah perantau online di mana saja berada, yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan seluruhnya saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? How are you? How are you this day? Are you fine all? Alhamdulillah. I hope you all in the good condition. Alhamdulillah. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Masya Allah, senang sekali. I'm so happy able to meet together with you all taught by Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sungguh merupakan pertemuan perkumpulan yang dapat meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap agama, khususnya pemahaman akan meningkat kualitas pengamalannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rahmat dan ta'alim Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, umat yang mengikuti jejak pri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para santri putri santriwati madrasah perantau online yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan belief in the last day and in the day of judgment, atau iman kepada hari akhir. Insya Allah pertemuan minggu ini dan minggu yang akan datang adalah berkaitan dengan rukun iman yang keenam, yakni iman kepada hari akhir, dan minggu depan adalah iman kepada takdir. Baik, sahabat PMI, santri putri, santriwati, madrasah perantau online, sebagaimana amanah yang diamanahkan kepada saya untuk bersama-sama dengan para santri madrasah perantau online untuk belajar bersama dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa media pembelajaran via Zoom yang durasi waktunya adalah 10 menit pembukaan, paparan materi 90 menit, 1,5 jam, Masya Allah, dan 20 menit tanya jawab. Namun bila mana nanti sudah cukup jemu dan capek,
bisa nanti dekat. Karena ini adalah juklak sesuai dengan ketentuan, maka saya akan berusaha mengikuti apa yang sudah digariskan oleh dompet duafa pusat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena ini adalah madrasah, maka kajiannya pun berdasarkan kajian keislaman yang termaktub dalam kitab-kitab. Sebagaimana yang sudah digariskan pada juklak ini adalah kitab referensi, diantaranya adalah ada kitab Nurul Bolam atau Aqidatul Awam, ada kitab Tijanud Durori, ada kitab apalagi Al-Jawahirul Kalamiyah, ya. Di sini sebagaimana disebutkan ada kitab lagi yaitu Sulamut Taufik Durusul Aqaidid Diniyah. Tapi khusus untuk materi yang akan saya sampaikan, setelah saya coba mengkaji, itu hanya termaktub dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dan juga Durusul Aqaidid Diniyah. Kajian kali ini berkaitan erat dengan perkara yang gaib. Ya, khusus kali ini adalah perkara yang gaib dan mungkin perlu perhatian yang khusus karena ini adalah madrasah. Tidak seperti kajian-kajian sebagaimana biasanya. Yang kajiannya adalah penuh dengan improvisasi, penuh dengan sholawat dan lain sebagainya. Tapi kali ini fokus hampir sama dengan di pondok pesantren. Ketika masuk di kelas dan Ustadz akan menyampaikan materi dan konteksnya adalah seperti ini. Sehingga mohon maaf ketika nanti saya cukup banyak serius ya dibanding dengan improvisasi selingan-selingan. Tapi akan saya awali dengan sholawat sebagai pembuka. Selamat siang, selamat perjumpaan. Hadirat sekalian dengan seseorang yang jenggotan, tapi saya bukan teroris buronan. Saya datang kepada Anda sekalian menyampaikan salam penghormatan. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasul. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat ataupun santri madrasah perantau online yang dirahmati Allah. Sebelum lanjut masuk kepada materi iman kepada hari akhir. Tersebut dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Di sana ada hadis yang menceritakan tentang malaikat Jibril yang sowan di hadapan Nabi di tengah-tengah para sahabat yang sedang duduk bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Iya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk ya bersama Rasulullah di tengah-tengah Rasulullah ya. Rasulullah berada di tengah, para sahabat berada di sekelilingnya. Ittala'a alaihi rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah, sedang duduk-duduk, datanglah seseorang yang begitu putih bajunya. Wa syadidu sawadis sya'ri, dan begitu hitam rambutnya.
la yura asarul zahabi. Yang tidak diketahui dari mana datangnya. Kata orang Jawa, ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk. Suddenly come in front of Nabi Muhammad SAW and his close friend. Tiba-tiba datang di tengah-tengah para sahabat-sahabat Nabi. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Yang kemudian orang tersebut menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Kemudian bertanya, akhbirni anil Islam. Yang pertama, orang tersebut memohon agar supaya, wahai Nabi, terangkanlah kepada kami tentang Islam. Setelah selesai, Nabi menerangkan, kemudian orang tersebut membenarkan, Anda benar wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu pun bertanya kembali, wahai Nabi, akhbirni anil iman. Wahai Nabi, terangkanlah kepada kami tentang iman. Nabi pun kemudian menerangkan satu persatu sampai kepada iman kepada hari akhir, antu'mina, ya. Pertama al-iman, antu'mina billahi, ya, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yaumil akhir. Kemudian wa bil qadari khairihi wa syarrihi, wa bil yaumil akhir. Kemudian Nabi menerangkan iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, ya, para utusan Allah, dan hari akhir serta takdir. Nah, dari sini kemudian Rasulullah menerangkan tentang hal yang berkaitan dengan keimanan, yang khususnya kali ini kita akan membahas, yaitu iman kepada hari akhir. Yang ternyata orang tersebut adalah Jibril Angel, malaikat Jibril, yang datang untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Baiklah, kita masuk kepada materi. Karena ini adalah madrasah, maka pembahasannya adalah kajian kitab. Agar supaya apa? Agar supaya para sahabat PMI Hong Kong di dalam mengkaji ilmu agama itu bersumber dan berdasarkan referensi kitab-kitab yang tasalsul, yang sanadnya adalah mutasil, sebagai estafet keilmuan dari ulama, dari Nabi kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada para ulama yang kemudian mengarang kitab agar supaya umat Islam dimudahkan dengan adanya keterangan, yang keterangan itu kemudian dibukukan, yang setelah dibukukan, setelah mereka telah tiada, sehingga kita masih dapat membaca untuk mempelajarinya, memahaminya, dan juga sebagai pedoman kita bahwa apa yang kita pelajari berdasarkan dari ulama sebagai pewaris para nabi, yang tidak serta-merta mengkonsumsi langsung dari Mbah Google ataupun dari manapun. Maka Dompet Du'afa memfasilitasi adanya madrasah. Maka mohon maaf kalau kajiannya cukup serius, tidak sebagaimana kajian pengajian umum yang banyak jok-joknya, yang banyak solawatannya, dan juga banyak sesuatu yang dapat menjadikan humor-humor yang memfreshkan suasana. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita menggunakan salah satu kitab, yaitu Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Al-mabhatul khamis fil imani bil yaumil akhir. Pembahasan yang kelima tentang iman dengan hari akhir.
Ya. Ya. Masalah iman telah dibahas terlebih dahulu ketika pembahasan rukun iman. Ya. Format ataupun sistematika kitab Jawahirul Kalamiyah dan juga pada kitab Al-Aqaidid Diniyah ini hampir sama, yaitu menggunakan tanya jawab. Ini memudahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Iman mal yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bih. Saya mencoba untuk membacakan teks aslinya agar supaya kita mendapatkan keberkahan daripada teks asli di samping pemahamannya nanti menggunakan bahasa saya. Apa yang disebut dengan hari akhir dan apa makna iman terhadap hari akhir? Ini hal yang sangat mendasar. Ammal akhiru fa huwa yaumun azimul ahwal. Hari akhir itu adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat hebat keadaannya. Di mana tashibu fihil atfal. Di mana anak-anak kecil yang baru lahir itu langsung bisa menjadi beruban. Taqumun nas fihi min quburihim. Dan orang-orang yang telah ada dalam kubur dibangkitkan. Yusyaruna ila su'idin wahidin lil hisab. Yang kemudian dikumpulkan dalam satu tempat untuk dihisab. Tsumma ya'ulu amruhum ila na'im awil azab. Yang setelah itu ya, nanti mereka akan mendapatkan nikmat bagi orang yang beramal, orang yang beriman dan beramal soleh, dan akan mendapatkan azab bagi orang yang kafir dan tidak beramal soleh. Wa ammal imanu bi wa tasdiq. Dan iman terhadap hari akhir pertama adalah at-tasdiq. Tasdiq itu membenarkan. Karena kaitannya ini dengan iman, dengan akal iman. Karena hari akhir adalah hal yang gaib yang tidak tampak. Maka annahu la yadhharu. Kita harus membenarkan bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Karena ini merupakan satu pilar. Maka jangan sampai jami'u ma warada fil Quran wal hadis fi sya'ni sebagaimana telah dikhabarkan, telah tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Baik, ini sebagai pembuka kaitannya dengan iman. Wa madza ta'taqidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bih? Apa yang harus kita i'tiqadkan, imani dan berkaitan dengan hari akhir? Ya. Pertama adalah a'taqidu awalan bisu'alil qabr. Pertama, kita harus meyakini bahwa ada pertanyaan di dalam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Karena hal yang berkaitan dengan hari kiamat yang pertama itu adalah ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat sughra yaitu meninggal, wafat. Sebagaimana saudara-saudara kita yang telah pun berpulang ke rahmatullah lebih dahulu daripada kita sekalian. Untuk itu kesyukuran yang luar biasa harus kita panjatkan kehadirat Allah. Karena Allah masih mengkaruniai kita kesempatan hidup. Mengenyam, menghela nafas dengan segar. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang mungkin masih membutuhkan oksigen. Yang harus membayar ketika bernafas. Dan mereka-mereka yang telah terdahulu berpulang ke rahmatullah. Maka itu adalah yang terdekat. Kiamat sughra, kiamat kubronya nanti. Di mana ketika hancurnya alam jagat raya atas izin Allah. Dan yang pertama kita harus mengimani itu. Harus mempercayai. Dan yang berkaitan dengan hari akhir yang harus kita imani. Adanya pertanyaan kubur. Adanya nikmat kubur. Adanya siksa kubur. Ini secara global terlebih dahulu. Kemudian
ada hari kebangkitan. Bihasyril ajzad, hari kebangkitan. Kemudian thumma bil hisab, kemudian adanya hisab, nanti ada timbangan amal kita termasuk golongan asyabus shimal, asyabul yamin atau asyabus shimal, golongan orang yang menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kemudian thumma bil i'ta'i bil kitab, oh sudah, wa bis syirati, kemudian nanti ada syiratal mustaqim. Ada syirat, kita akan melewati jembatan di atas yang dalam keterangan kitab ini nanti satu persatu akan dibahas. Kemudian setelah itu tsumma bidukhulil mu'minin al jannah, kemudian masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga, darun naim, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tanpa terbayang, tanpa pernah kita mendengarkan, tanpa pernah kita melihat, tanpa pernah kita mengenyam. Ya, karena begitu luar biasanya. Wa dukhulul kafir jahannam, dan masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka jahannam. Hadirin hadirat para santri putri madrasah perantau yang dirahmati Allah. Mari kita mulai dari yang paling dekat berkaitan dengan hari akhir, yaitu berkaitan dengan adanya alam kubur. Umat manusia diberikan umur yang berbeda-beda. Ada yang 950 tahun sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang 65, 63 tahun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang 10 tahun, ada yang setahun, bahkan ada yang sehari. Mereka sudah memasuki hari akhir, karena hari akhirnya memang ada yang sehari. Ada yang mungkin 1 jam, ada yang mungkin 1 menit, hanya hidup 1 menit, dan lain sebagainya. Maka kemudian, karena di dalam keterangan kitab ini sungguh sangat terbatas, saya mencoba untuk mengambil referensi yang lain untuk memberikan pemahaman kepada kita. Para sahabat, para santri putri madrasah perantau online yang dirahmati Allah. Ada satu keterangan bahwa ketika rizki kita telah habis, makanan kita telah habis, ya, menjelang akhir hayatnya nanti akan datang, ya, malaikat 1, 2, 3, 4. Ya, ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Saya mencoba untuk menggunakan referensi Daqaiqul Akhbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari idza waqa'al 'abdu fin naz'i, ya, dukhulu 'alai arba'atun minal malaikah. Ketika kita sekalian, manusia itu menjelang akhir hayatnya, maka akan datang 4 malaikat. Siapa itu 4 malaikat yang akan datang kepada kita sekalian, kepada seluruh umat manusia menjelang wafatnya? Fayaqulul awwal, yang pertama, malaikat yang pertama, ya, di sini hanya disebutkan fayaqulul awwal. Berkatalah malaikat yang pertama datang kepada orang yang akan meninggal dunia. Assalamualaikum. Malaikat tersebut menyampaikan salam. Ana muwakkilun birizqika. Aku adalah malaikat yang diberikan, dipasrahi cara Jawanya, yang diamanati untuk mengurus rizkimu. Tolabtu fil ardi syarqan wa ghurban. Aku telah mencari rizkimu baik di ujung barat maupun di ujung timur. Fama wajadtu min rizqika. Aku telah tidak mendapati rizkimu. Lukmatan, walaupun bahasa orang Jawa seplokan, walaupun 1 suapan. Dakhalat as-sa'ah, maka telah masuk datangnya waktu ajal tiba. Baik. Malaikat
pembagi rizki, telah menyampaikan kemudian berlalu. Tsumma yadkhulus tsani, kemudian datanglah malaikat yang kedua. Fayaqulu assalamu alaikum ana muwakkilun bisyarabika minal ma'. Assalamualaikum. Malaikat tersebut pun menyampaikan salam. Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk memberikan rizki air minum kepadamu. Wa talabtu fil ardi syarqan wa ghurban, aku pun telah mencari rizki airmu, air minummu di ujung barat dan ujung timur. Tapi bahwa wama wajadtu laka syurbatan. Tapi aku telah tidak mendapati walaupun seteguk air minum. Itulah mengapa kadangkala orang di akhir hayatnya, Pak, minum Pak, diminumkan ternyata tidak bisa masuk. Pak, Mbah, minum Mbah, diminumkan ternyata pun sudah tidak dapat masuk. Itulah minuman, rizki minuman ternyata telah habis. Dan malaikat itu pun datang menyampaikan itu kepada kita sekalian, kepada orang-orang yang meninggal, yang akan meninggal dunia. Ya. Qurubatis sa'ah, maka telah tiba, telah dekat waktu ajal tiba. Malaikat pemberi rizki makanan sudah, malaikat pemberi rizki minuman sudah. Kemudian yang ketiga, tsumma yadkhulus tsalis, kemudian masuklah malaikat yang ketiga. Yakni wa yaqulu assalamualaikum, begitu pula malaikat yang ketiga pun menyampaikan salam. Ana muwakkilun bi ajalika, aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus ajalmu. Talabtu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari, ya, maknanya kalau tidak salah, aku telah mencari ajalmu di ujung timur, ujung barat. Fama wajadtu laka sa'atan, tapi aku tidak mendapati kecuali hanya sesaat saja. Tinggal sesaat. Itulah kadangkala orang pergi ke Amerika, ada yang meninggal di Amerika, ada takdirnya meninggal di kutub, ada yang meninggal di kutub, takdirnya kemudian di rumah, ada yang di rumah, takdirnya ada di Hong Kong. Berapa banyak sahabat-sahabat PMI yang mudah-mudahan syahid meninggal ketika di Hong Kong. Ya. Allahumma fir lahunna warhamhunna. Kemudian datanglah malaikat yang keempat, tsumma yadkhulu ar-rabi'. Ya. Maaf, tadi yang ketiga, ini yang keempat, tadi yang ketiga belum saya sebutkan, terlewatkan. Nah, yang ketiga, fa yaqulu assalamualaikum. Pertama pun mengucapkan salam. Ana muwakkilun bi anfasika. Aku adalah malaikat yang ditugasi untuk mengurus nafasmu. Talabtu fil ardi syarqan wa ghurban. Aku pun telah mencari di ujung timur dan di ujung barat. Fama wajadtu nafsan wahidan. Dan aku tidak mendapati nafasmu satu pun. Satu, istilahnya apa? Satu nafas pun telah tidak aku dapati. Min anfasika, dari nafas-nafasmu yang dahulu segar kita menghirup. Ya. Jadi ada 4 malaikat yang datang sebelum ajal yang menyampaikan semuanya. Menyampaikan rizkinya, menyampaikan minumannya, menyampaikan nafasnya, menyampaikan ajalnya. Nah, setelah disampaikan inilah baru kemudian nanti malaikat Israil datang untuk mencabut nyawa. Jadi tidak serta-merta malaikat itu mencabut, tetapi telah memberitahu terlebih dahulu. Sehingga ada sebagian orang yang mengetahui. Dan kadang-kala kita tidak tahu kalau orang itu sedang sakaratul maut. Dan itu sedang mungkin datang malaikat kepadanya, ya, untuk memberitahu tentang
rizkinya yang telah habis, minumannya yang telah habis, ajal yang telah habis, barulah kemudian nanti datang malaikat Israil. Dan dalam keterangan pun malaikat Israil tidak sendiri. Ya. Hadirin hadirat para santri putri madrasah perantau online yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan agar supaya kajiannya mendalam dan nanti kita sampai jam 3 ya. Kalau tidak salah. Sampai jam setengah 3 atau jam 3. Mohon saya diberitahu dulu supaya nanti saya dapat memberikan porsi penyampaian berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Akan saya perluaskan atau akan saya cukupkan nanti. Mohon nanti diberitahu ketika menjelang waktunya habis. Para santri putri madrasah perantau yang dirahmati Allah. Nah setelah itu pun kemudian barulah datang malaikat Israil bersama faujun, ada empat tim bahasanya kalau dalam keterangan Durratun Nasihin ada 4 tim. Jadi malaikat Israil mempunyai 4 tim yang mencabutnya. Al-faujul awal, golongan tim yang pertama lah bahasa mudanya adalah tim. Kalau misalkan ada orang mau dioperasi, itu ada tim. Pertama dimulai daripada tapak kaki sampai kepada lutut. Maka kadang-kala ada orang ya, ternyata kakinya sudah tidak bergerak. Karena apa? Karena setelah dicabut dari tapak kaki sampai lutut. Setelah keluar dalam keterangan kitab tersebut, kemudian masuklah tim yang kedua, al-faujus tsani, yang kemudian mencabut ya dari lutut sampai pusar. Kemudian setelah itu pun kemudian keluar. Kemudian tim yang ketiga yaitu mulai dari pusar sampai kalau tidak salah sampai tenggorokan ini. Nah barulah kemudian ya yang terakhir itulah nanti malaikat Israil yang kemudian ditugaskan untuk mencabut ruhnya. Nah itulah di antara hal yang berkaitan dengan keimanan, kaitannya menjelang akhir hayat. Kemudian kita masuk kepada a'taqidu awalan bisu'alil qabri. Berkaitan dengan pertanyaan di dalam kubur. Kita harus mengimani, kita harus yakin, kita harus beriman bahwa ketika manusia telah masuk ke dalam kubur, maka akan datang malaikat yang disebut dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Dalam iman kepada malaikat telah disebutkan ada malaikat muqarrabun, ada malaikat karubiyun, ada ruhaniyun, ada al-kiramal katibun, al-kiramul katibun, ada Mungkar wa Nakir, ada hamalatul arsh. Itu telah disampaikan pada waktu al-imanu bimalaikati, ketika paparan iman terhadap para malaikat. Dan bagaimana ya? Kaifa i'tiqadu bi sur'alil qabri thumma na'imihi aw 'adzabihi. Bagaimana i'tiqad kita, keimanan kita tentang pertanyaan di dalam kubur, tentang adanya nikmat dan azab kubur? Nah, keterangan ini karena ini adalah kajiannya adalah ala pesantren, madrasah, maka saya mencoba untuk membacakan teks aslinya. A'taqidu annal mayyita idza wudi'a fi qabri tu'adu ruhuhu ila jasadihi. Kita harus mengiktiqadkan sesungguhnya mayit ketika diletakkan di dalam liang lahat itu akan tu'adu. Tu'adu itu dikembalikan ruhnya. Ya. Kalau nanti dalam kajian yang lain, kita boleh kaji sedalam-dalamnya berkaitan dengan ruh setelah dicabut itu kemana. Tapi dalam waktu yang lain, karena kalau hari ini sepertinya tidak memungkinkan karena hanya satu pertemuan, menjelaskan pertama mulai dari meninggal di dalam kubur sampai kepada masuk ke dalam surga. Ini
sungguh satu kajian yang begitu banyak sebenarnya. Tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan. Setelah ruh itu dimasukkan ke dalam kubur, ya. Minha khalaqnakum, ya. Darinya, dari tanah kita diciptakan. Wa minha nu'idukum, dan ke dalam kubur kita dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan dari kubur, dari tanah kita akan dibangkitkan. Tsumma ya'tihi malakani fayas'alanihi an rabbi wa nabiyhi. Kemudian datanglah malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Ya. Yang akan menanyakan tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa agamanya. Ini sungguh luar biasa. Allah begitu maha pengasih penyayang. Sehingga kalau ada ujian SD, MTS, MTS, MA, perguruan tinggi ataupun apapun, biasanya ada ujian. Tapi ujiannya selalu dirahasiakan. Ujian negara soalnya selalu sudah tertutup rapi dan tidak seorang pun tahu. Tetapi Allah begitu Rahman Rahim. Ujian yang ada di dalam kubur telah diberitakan terlebih dahulu. Telah disampaikan terlebih dahulu. Bahasa kita adalah kisi-kisinya telah disampaikan. Kalau ini bahkan bukan hanya kisi-kisinya. Pertanyaannya disampaikan, jawabannya pun telah disampaikan. Walladzi qa'idan linjabi musyaidan lahu la yadri bidzalik wa la yash'uru bima hunalika kadzalikal mayyit yus'alu fi qabrihi yajibu wa yatana'amu aw yatala'amu wa la yadri bihi ahadun min ahya'i wa la ya'lam. Tetapi nanti tidak semua ahli kubur ketika malaikat Munkar dan Nakir datang itu dapat menjawab pertanyaan kubur, meskipun telah diberitahu kepada kita sekalian. Nah, kalau di dalam Al-Aqaidid Diniyah, ini di sini dijelaskan. Ini sudah saya berikan satu tanda. Di qaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh. Sesungguhnya hamba Allah ketika diletakkan di dalam kubur dan sahabat-sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, ayahnya, anaknya pergi meninggalkan kubur, atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzan nabi Muhammad. Kemudian datanglah dua malaikat yang nanti menyanyikan siapa, ya, sopo pangeranmu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa, apa panutanmu, apa kitabmu, dan lain sebagainya. Fa'ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu fayuqalu undur ila ma'adika minan nar qad abdalakallahu ma'adan fil jannah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, maka Allah menuntun sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Maka kemudian mengatakan qad abdalaka, Allah telah menggantimu maq'adan fil jannah, tempatmu di surga. Fayarahuma jami'a, maka ia dapat melihat keduanya semuanya. Maka nanti, ya, dalam keterangan kitab bahwa orang yang meninggal dunia, bahkan sebelum meninggal dunia, Allah telah menampakkan tempatnya itu di mana. Sebelum meninggal dunia, ada keterangan bahwa hadis Nabi, la yarul mu'min hatta yaro makanahu fil jannah. Tidaklah seorang beriman itu akan melihat tempatnya di surga. Itu sebelum, ya. La yakhrujul mu'min hatta yaro makanahu fil jannah. Tidaklah seseorang itu akan keluar dari dunia ini kecuali dia dapat melihat tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan orang-orang
yang Allah tampakkan surganya sebelum kita meninggal dunia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula wala yakhrujul kafir hatta yara makanahu fil finnar. Begitu pula tidaklah orang kafir itu akan meninggal dunia kecuali dia akan melihat tempatnya di neraka. Nah, kemudian ketika orang yang kafir, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, dia akan mengatakan fayuqalu la daroita, ya. Ada keterangan la adri, aku tidak tahu, Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu bagi orang yang kafir. Tapi insya Allah kita sekalian akan mendapatkan tuntunan sehingga dapat menjawab pertanyaan para malaikat. Hadirin hadirat para santri madrasah perantau online yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita pun harus mengimani tentang azabul qabri wa na'imuh. Ya. Maka kemudian ada doa yang disampaikan oleh Nabi kan, Allahumma, ya, yang selalu kita panjatkan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya merupakan taman di antara pertamanan surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, dan janganlah engkau jadikan kuburnya, ya, orang kuburnya si mayit ketika kita mendoakan, ya, janganlah engkau jadikan kuburnya merupakan jurang di antara jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini adalah hal yang berkaitan dengan keimanan kita terhadap hari akhir ketika di dalam kubur. Nah, sekarang masuk kepada yang berikutnya, yakni as-sawab wal iqab. As-sawab itu pahala, iqab adalah balasan ataupun siksa. Kita pun harus mengimani bahwa di dalam kubur itu sudah ada nikmat kubur. Karena itu adalah di pertamanan, taman di antara pertamanan surga. Maka sudah ada kenikmatan di sana. Begitu pula kita harus mengimani dan harus mempercayai bahwa di dalam kubur sudah ada azab kubur. Iya. Tetapi ketika ada orang diazab, ya, itu kita tidak tahu, tidak bisa mendengar. Tetapi makhluk yang lain bisa mendengar. Seperti malaikat bisa mendengar di dalam keterangan. Bahkan hewan yang di sekitar pun dapat mendengar ketika ada mayit yang disiksa. Tetapi memang ada keterangan illa tsaqulain, kecuali dua golongan yang tidak dapat mendengarkan siksa kubur. Siapa itu? Tsaqulain berarti adalah manusia dan jin. Kita sekalian manusia tidak dapat mendengarkan, tidak mengetahui, kecuali orang-orang tertentu yang Allah takdirkan. Kemudian jin pun tidak dapat. Maka itu ada pengecualian. Jadi makhluk-makhluk yang lain dapat mengetahui, tetapi jin dan manusia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dalam kubur. Hadirin hadirat para santri putri madrasah perantau yang dirahmati Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Memang kajian ini sungguh penuh dengan penghayatan. Maka saya mencoba untuk memberikan satu refresh, ya, atau ice breaking dengan sholawat. Kita lanjutkan. Setelah kita harus mengimani
adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, kita juga harus mengimani yang selanjutnya adalah al-ba'tsu wan nasyru wal hasyru. Apa itu? Kebangkitan. Kebangkitan dari kubur. Saya akan mencoba memberikan tambahan keterangan selain daripada apa yang sudah digariskan oleh Dompet Du'afa dengan kitab-kitab dasar. Saya sampaikan lagi, ini adalah kitab yang sangat mendasar. Meskipun para santri madrasah perantau online telah mengetahui, telah mendengar, telah memahami berkaitan dengan iman kepada hari akhir dan hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir tersebut. Tetapi agar supaya lebih kuat, maka didasari dengan pijakan-pijakan dengan landasan kitab-kitab para ulama terdahulu yang sudah ditetapkan oleh Dompet Du'afa. Maka saya mencoba untuk tidak keluar daripada garis ketentuan. Hanya pemahamannya yang kemudian saya mencoba untuk mengambil daripada keterangan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Al-ba'tsu huwa ihya'ul mauta wa ikhrajuhum min quburihim. Apakah sudah habis waktunya? Halo? Itu ada alarm tadi adalah alarm sebagai pengingat bahwa materi telah habis atau lanjut, wahai santri madrasah perantau online? Ada satu yang menjawab. Maaf Pak Ustaz, waktunya cuma sampai 3.30 karena untuk yang 20 menitnya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oh, oke. Berarti ya nggak apa-apa. Asal saya tidak keluar dari juklak. Kalau di juklak ini saya diberi agar supaya menyampaikan 1,5 jam. Oke, baik. Berikutnya saya kembalikan kepada panjenengan. Ada beberapa yang belum, yaitu kebangkitan, kemudian syafaat, syafaatul uzma. Bagaimana prosesi syafaat? Nanti sekilas untuk itu. Kemudian nanti ketika masuk ke dalam surga dan neraka, kemudian ada beberapa tingkatan, itu kita coba nanti. Baiklah, mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan secara utuh antara mulai daripada kubur sampai kepada hari akhir ketika masuk ke dalam surga karena keterbatasan waktu. Karena saya mispersepsi bahwa yang tercantum di sini adalah 1,5 jam, tapi ternyata di sini kita cukup. Oke. Terima kasih. Monggo dilanjut, nanti kita diskusi bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Monggo. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Kepada seluruh santri yang sekarang sedang bergabung di madrasah perantau online, kami persilahkan bertanya mengenai materi yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalnya seorang muslim mendapatkan azab di kubur, apakah itu bisa mengurangi azab di akhirat nanti? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah azab di kubur mengurangi azab di akhirat? Demikian. Baiklah. Ya. Kita harus percaya akan adanya nikmat dan azab di dalam kubur. Dan azab dan nikmat itu dimulai, sudah ada dimulai semenjak dikubur. Begitu pula kenikmatannya, bukan berarti nanti kenikmatannya akan berkurang ketika di akhirat nanti. Tidak. Tapi ini merupakan satu rangkaian
Ya, permulaan nikmat juga dimulai daripada nikmat kubur, permulaan azab juga sudah ada di dalam kubur. Ya, nanti di akhirat pun nanti tetap ketika akan mendapatkan azab, tetap nanti ada azab kubur. Karena apa begini? Iman itu ibarat emas murni. Iman ibarat emas murni. Dan kemudian dosa-dosa itu ibarat partikel yang mengotori emas murni. Ya, oke, pahami sekali lagi. Iman ibarat emas murni. Dosa kesalahan partikel yang mengotori emas murni. Sehingga emas yang tadinya 24 karat, itu kadang-kala menjadi kotor karena debu, menjadi ada karatnya, menjadi ada tiengnya. Kemudian emas itu bisa saja kemurniannya berkurang bercampur dari 24 karat menjadi 15 karat, menjadi 7 karat, bahkan tinggal sekarat. Maka caranya bagaimana untuk mengembalikan? Untuk mengembalikan agar supaya emas itu kembali murni. Maka Allah ya memberikan satu solusi. Alat untuk membersihkan, alat bersuci kalau di dunia diantaranya satu adalah air. Kemudian yang kedua adalah debu. Kita berwudu, kita bersih. Tetapi kebersihan itu belum mencukupi kesucian. Maka ketika kita berwudu menjadi suci. Maka air alat untuk bersuci, kemudian debu juga alat untuk bersuci. Nah, termasuk juga kata Gus Baha diantaranya alat untuk mensucikan adalah api. Maka ketika di akhirat nanti ada neraka, ya orang-orang yang beriman, beramal soleh tetapi masih mempunyai dosa ketika telah meninggal dunia yang belum mohon bertaubat, belum mau sempat mohon ampun dan Allah belum mengampuni, dan inilah nanti dalam keterangan itu dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang beriman yang masih bermaksiat, masih ada maksiatnya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Itu dalam rangka ini mensucikan. Maka emas yang murni yang ketika banyak karatnya disepuh dengan sekian derajat menjadi panas, maka dia akan terpisah antara kemurnian emas dan juga karatnya, maka akan kembali. Nah, ketika menyepuh dengan sekian derajat panas, itu ibaratlah kemudian disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Setelah bersih, orang yang beriman yang mempunyai amal maksiat, itu kemudian nanti akan ditentaskan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kiranya demikian. Itu proses. Jadi kembali bahwa azab itu adalah permulaan mulai dari azab kubur, nanti tetap akan ada lagi di akhirat nanti. Yaitu ketika sudah ada vonis masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Dan ketika masuk ke dalam neraka, nanti akan ada siksa kubur. Siksa yaitu di dalam neraka sebagai pensuci daripada segala dosa-dosa tersebut. Baik, mulai lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya Ustaz, saya mau tanya, itu masalah orang tua itu yang sudah meninggal, terus kita kan sebagai anaknya itu mau beristighfar untuk orang tua gitu ya. Itu harus diniatkan dulu apa gimana? Misalkan saya mau istighfar buat orang tua gitu, apa gimana? Apa nggak usah kita istighfar aja gitu? Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Apakah kita ketika mendoakan kepada orang tua kita memohonkan ampun diniatkan? Ya, tentunya yang pertama adalah niat. Karena niat itu allati tumayyizu bainal 'adah wal 'ibadah. Ada suara. Mbak Marsi tolong di mute dulu. Di mute terlebih dahulu ya. Niat itu tumayyizu bainal 'adah wal 'ibadah. Niat adalah sebagai pembeda antara adat, kebiasaan dan juga ibadah. Maka pertama kita ya berniat. Tapi kalau sudah doa cukup Allahumma ghfir, ya kan? Ya Allah ampuni, Allahumma ghfir li dzunubi wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku dan juga ibuku. Nah,
Di antara amal yang masih terus berlanjut dan mudah-mudahan masih dan kita beriman bahwa itu dapat mempengaruhi ya orang tua kita dalam kubur. Sama seperti misalkan Yasin. Di dalam keterangan hadis berkaitan dengan fadilah Yasin itu dapat khufifa, dapat meringankan di dalam kubur. Sehingga ketika kita membaca Yasin, yang kita niatkan kita hadiahkan ke pahalanya kepada orang tua kita. Dan itu dapat meringankan. Dan juga ketika istighfar mudah-mudahan Allah mengampuninya. Sehingga kemudian meringankan siksanya. Atau bahkan mengangkat fidaan sebagai pembebas. Membebaskan orang tua kita dari siksa kubur. Atau mengentaskan dari siksa api neraka. Dan insya Allah cukup ketika kita berdoa, ya sudah, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya, ya Allah al-maghfir, ataupun pakai doa yang tidak maksurat, bolehlah, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Misalkan, lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, tempatkanlah di antara pertamanan surgamu ya Allah. Ini merupakan satu upaya kita memohon kepada Allah agar supaya orang-orang yang dalam kubur itu mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat. Kalau sudah mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat atas izin rahmat dan maghfirahnya, mudah-mudahan Allah kemudian meringankan siksanya ataupun bahkan mengentaskannya tanpa menyiksa sekalipun. Nah, kembali kepada niat tadi, kalau kita mau melakukan satu amal ibadah, membaca kalimat thayyibah atau membaca Al-Quran, tentu kita niatkan. Kalau kita berdoa, kan sudah ada disebutkan. Allahumma ghfir, ya Allah, ampunilah si A, ampunilah saudara-saudariku yang telah meninggal dunia di Hong Kong. Tempatkanlah di tempat yang mulia. Semoga mereka syahid karena sedang mencari rizkimu ya Allah. Ya kurang lebih jawabannya demikian. Iya, Ustaz. Kalau misalnya kita kan mungkin sambil kerja gitu, kita baca istighfar, terus di hati kita itu saya niatkan istighfar untuk orang tua, itu juga boleh ya, Ustaz? Boleh, ya Allah. Setelah selesai boleh diniatkan di nanti Allah. Astagfirullahaladzim sambil astagfirullah. Boleh. Iya. Niatkan demikian untuk orang tua kita. Begitu pula saya. Selalu kadang-kadang baca Fatihah langsung. Ya Allah, hadiahkanlah Fatihah ini untuk ayahku, untuk kedua orang tuaku. Ada satu cerita. Ada seorang yang bermimpi di dalam kubur itu. Orang yang di dalam kubur itu kemudian duduk di atas kubur. Kemudian mereka menerima bagian-bagian daripada hadiah dari orang-orang yang dihadiahkan kepadanya. Tapi ada satu orang yang begitu tenang ketika ditanya, ada anakku yang selalu mendoakan khusus kepadaku intinya. Nah, kemudian setelah itu orang terbangun dan mencari orang itu. Ternyata ada seorang anak yang selalu membaca Al-Quran di pasar, dia penjual roti, yang selalu setelah membaca Al-Quran dihadiahkan kepada orang tuanya, sehingga di dalam kubur dia mendapatkan kenikmatannya. Nah, demikian. Bagus, lanjutkan. Niatkan setelah membaca bacaan apa, hadiahkan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka sebagai amal bakti kita. Monggo lanjut. Iya, terima kasih, Ustaz. Ada lagi? Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Karsida dari Kebumen, ingin bertanya, Tat. Kebumen endi? Yo. Gelombang, Yes, monggo. Karangbolong. Oh, Karangbolong. Yo, ngerti. Yo. Nggih, monggo. Yang Siap. saya ingin tanyakan, apakah boleh, kan ini bulan Muharram, waktunya untuk santunan untuk anak yatim piatu. Seandainya kami ingin mengadakan itu, tapi sekaligus dengan akikoh untuk putra kami, kira-kira itu diperbolehkan enggak ya, Tat? Enggak apa-apa. Oh ya, baik. Enggak apa-apa. Ya, misalkan saya berniat anak mengakikohkan, niat saya. Setelah mengakikohkan, Allahumma hadhi haqiqatu si fulan bin fulan. Ya. Kemudian juga ada diadakan santunan, bagus sekali. Pertama,
Akikoh itu kan amal ibadahnya orang tua kepada anak, ya. Kemudian ditambah lagi dengan santunan, sangat bagus sekali. Santunan itu tidak harus bulan Muharram, tidak harus bulan Asyura. Tetapi karena di dalam Asyura itu tanggal 10 Muharram, hari ke-10 dari bulan Muharram. Karena begitu luar biasanya fadilahnya, karena dalam setahun hanya ada sekali. Maka kemudian jangan melewatkan untuk beramal ibadah di samping puasa, di samping menyantuni anak yatim, di samping kemudian memberikan keluasan rizki kepada saudara-saudara kita, mayurakanlah memberikan makanan, memberikan apa kepada saudara-saudara. Maka setelah itu pun tidak masalah. Baik-baik saja kita mengadakan satu akikah, kemudian ditambah santunan, itu luar biasa sekali. Barang siapa yang berikan paman masaha biyadihi roksa ala roksi yatimin, maka barang siapa yang ngusap-usap sirai wong yatim, ngusap-usap di sini dalam arti menyantuni, ya. Itu Allah mengangkat setiap satu helai rambut 1 derajat. Artinya Allah mengangkat derajat, begitu mulia di sisi Allah. Kesimpulannya begitu mulia di sisi Allah. Maka kemudian bagi orang yang berpunya kayak panjenengan, selaksanakan akikah sekaligus dengan santunan. Ini sangat bagus sekali. Oke Mbak, monggo. Saya Karangbolong, ya, tempat lawet. Insyaallah nyuwun doa pangestune Tat, mugi-mugi saged terlaksana napa sing dados yang jadi cita-citanya, jadi tujuan keluarga kami bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Oke. Monggo nganjang mugi-mugi kepanggih nang Kebumen nggih. Nggih, insyaallah. Ben kula. Tapi manggene teng Nganjuk kula Tat. Teng Nganjuk. Oh, mriku tebih. Nggih. Oh, nggih, ya ora apa-apa. Di mana saja. Di mana saja. Nggih. Yang pendongan iki mawon. Amin. Amin, amin. Nggih, monggo lintunipun yang lain. Masih adakah pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, Ustadz, walaupun lewat via Zoom. Dulu saya aktif di TST Rabu. Oh, TST Rabu. Oke, ya. Alhamdulillah. Begini, Ustadz, saya mau bertanya. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan tentang adanya azab dan nikmat kubur. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggal karena tenggelam atau kadang jasadnya itu hancur misalnya? Apakah dia juga mengalami yang namanya nikmat atau azab kubur? Dan satu lagi Ustadz, kan kita sering mendengar cerita atau misalnya kalau orang yang meninggal dengan tragis itu kadang arwahnya itu penasaran. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Apakah memang benar ada arwah penasaran? Terima kasih Ustadz. Arwah penasaran, ya. Oke, baik, terima kasih. Apakah orang yang nikmat dan azab kubur itu kan orang yang dikubur? Bagaimana orang yang meninggal karena tenggelam, Ustadz? Bagaimana orang yang meninggal karena sudah terbakar, yang sudah tinggal abu? Bagaimana orang yang meninggal ya karena hilang tidak diketahui atau dimakan hewan binatang, karena habis? Bagaimana? Allah itu maha kuasa untuk mengadakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Apalagi hanya misalkan orang yang tenggelam, yang tidak tahu di mana jasadnya. Karena ruh itu ya, karena ruh yang kembali kan ruhnya, jasadnya telah hancur. Jasad kita nanti, pipi kita, ya hidung kita ini bagiannya ketika masuk dalam kubur, secara umum itu akan hancur. Meskipun ada beberapa jasad-jasad yang tertentu itu utuh. Nah, ya. Seperti jasad Nabi, dan kita lihat ada beberapa keajaiban mayit-mayit tertentu itu jasadnya masih utuh. Tapi secara umum adalah hancur. Tetapi ruh itu kan kembali, ya, ruh. Ya. Dan untuk membangkitkan sangat mudah sekali. Allah mengadakan sesuatu, ya,
Nabi Adam dulu menciptakan jadi kun fayakun, jadilah maka jadilah. Maka sebagaimana orang yang mati kemudian telah terbakar, dimakan hewan, binatang, tenggelam yang tidak tahu. Semuanya ada dalam keterangan kitab ini. Sama mereka akan mendapatkan prosedur. Ya. Karena sekarang protokol kesehatan, ini juga ada protokol kuburan yang sama-sama nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir dan akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sama, ada keterangan di sini juga, ya, ada keterangannya. Bagaimana orang-orang yang ini saya akan bukakan keterangan kita. Bagaimana dengan orang-orang yang nah, bismillahirrahmanirrahim. Idza akala sab'u insanan wa sara fi batni aw waqa'a fil bahri. Lah bagaimana majid yang dimakan hewan, ya, yang dimakan hewan kemudian tenggelam di laut, fa akalatul asmak dimakan ikan, fal yus'alu aw yu'adzabu ayuna'amu, apakah mereka mendapatkan azab kubur dan juga mendapat nikmat kubur? Jawabannya na'am. Ya. Kullu man mata yus'alu tsumma yu'adzabu ayuna'amu. Seluruh orang yang meninggal dunia tanpa terkecuali meninggal dengan sebab apapun. Karena mati itu satu, meninggal itu dengan berbagai sebab. Ada yang sakit, ada yang langsung, ada yang kemudian dimakan ikan dan sebagainya. Wala farqu baina dufina fil qabri, tidak ada perbedaan yang dikubur ataupun yang tidak dikubur. Sama ausara fi batni sab'un. Semuanya sama. Fallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat sesuatu. Sangat mudah, wa bikulli syai'in alim khabir. Allah sangat mudah, maka sama kesimpulannya, semua manusia yang meninggal dengan sebab apapun meninggalnya akan sama mendapatkan pertanyaan kubur, akan mendapatkan nikmat kubur bagi yang beriman dan beramal soleh, dan akan mendapatkan siksa kubur bagi orang yang ingkar, bagi orang yang kafir dan yang kurang lebih demikian. Terus bagaimana yang ruhnya gentayangan begitu apa? Kalau saya tidak percaya ruh itu gentayangan. Tetapi ada keterangan memang. Ada keterangan. Ya, ada keterangannya. Ada keterangannya. Di dalam Durratun Nasihin itu ada keterangan, wallahu alam hadisnya sahih ataupun tidak. Juga di Daqaiqul Akbar juga ada. Bahwa ruh ya itu masih kalau di dalam ini dia masih datang ke rumah. Datang ke rumah untuk melihat pertama, melihat bagaimana keluarganya, anak-anaknya ketika itu akan membagi harta warisan. Ya. Akan melihat bagaimana siapa yang senang meninggal, siapa yang susah, siapa yang mendoakan, itu masih melihat. Iya. Jadi ruh itu masih bukan gentayangan dalam arti itu, tapi ada keterangan kitab yang menerangkan tersebut. Bahwa ruh itu masih datang, ya. Datang ke rumah haula, ya. Nanti saya bukakan kitabnya kelak, nanti bisa japri ataupun dalam kajian langsung, dalam kajian yang lain kita khusus dalam kajian bagaimana ruh setelah dari kubur, setelah meninggal tersebut. Kesimpulannya, kalau gentayangannya sih tidak, tetapi kalau datang ke rumah untuk melihat keluarganya, untuk melihat, ya bahkan ada yang sampai haul setahun. Maka itu mungkin ada tradisi 3 hari, 5 hari. Itu walaupun itu bukan, itu hanya tradisi saja. Itu baik-baik saja kita lakukan. Karena apa? Ada keterangan-keterangan. Contoh seperti misalkan Imam An-Nawawi di dalam Saluk Kitab menyampaikan bahwa rekoso-rekosonya atau yang pertama yang begitu susah dialami oleh ahli kubur adalah malam yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam kubur itu dalam masa yang sangat susah. Maka farhamu bisodaqoh, maka kasihanilah dia dengan sedekah.
Fa illam tajid, ketika engkau tidak mendapatkan sedekah itu, falyusalli raka'ataini yaqra'u fihima Fatihatul Kitab ila akhirih. Kalau tidak maka laksanakan sholat. Maka ada keterangan sholat anisil kubri. Yaitu untuk membantu keluarga kita yang pertama kali di dalam kubur. Jadi bukan gentayangan dalam arti kemana-mana. Saya kira tidak demikian. Hanya jawaban saya berkaitan dengan ruh, ada keterangan yang menyampaikan kepada kita bahwa ruh itu datang ke kita. Bahkan ada keterangan di dalam I'anatul Talibin itu setiap malam Jumat datang. Kalau ada puji-pujian kan, dino malam Jumat ahli kubur tilikumah, itu ternyata ada keterangan. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada keterangan bahwa di dalam kitab ini juga ada keterangannya bahwa di antaranya malam Jumat dan malam-malam yang tertentu itu datang untuk melihat ke rumah, apakah untuk memohon, ya di situ tuh ya, bahasanya merindukan dan mendambakan doa-doa dari keluarganya, bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan kalimat thayyibah dan sebagainya. Nah itu memang ada keterangan itu. Tapi kalau gentayangan saya belum mendapatkan keterangan itu. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan dari apa yang saya baca dari keterangan kitab, ruh itu ada kalanya datang melihat ke rumah untuk mendapatkan, untuk memohon ya, bacaan doa-doa daripada ahli kubur tersebut. Kiranya itu sementara yang saya dapat sampaikan. Nanti khusus rujukannya kitabnya saya siap untuk membacakan dan menerangkan dalam kajian yang lain. Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz atas penjelasannya. Oke, Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena masalah waktu. Jika masih ada di antara kami yang mau bertanya, bisa berkonsultasi ke nomor DD 24 Hong Kong. Konsultasi online nomor yaitu 5298 2419. Dan acara untuk selanjutnya yaitu doa penutup dan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Monggo.